Oke, selamat siang seluruh STI Analis Indonesia dan seluruh para tamu. Ada 34 partisipan. Selamat datang dalam kita akan membahas hari ini tentang why nutrition. Selamat datang di USANA Health Sciences. Mungkin teman-teman yang hadir siang hari ini diundang oleh para teman-temannya yang sudah pernah mengkonsumsi USANA atau mungkin mereka yang sudah menjalankan bisnisnya untuk datang dan melihat tentang why nutrition siang hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Regina McLeod. Saya adalah Executive Ruby Director di USANA Health Sciences dari New Zealand. Saya orang Indonesia, tapi sebelumnya saya tinggal di New Zealand. Saya bergabung dengan USANA di New Zealand, dan basically 5 tahun terakhir ini, mungkin teman-teman sudah sering melihat saya di USANA Indonesia. Saya di sini sudah bersama USANA Indonesia membangun bersama dengan tim STI Analis Indonesia. Dan siang hari ini saya akan membawakan tentang pentingnya nutrisi untuk kita semua. Mungkin saya ingin menyapa-nyapa dulu teman-teman yang sudah hadir hari ini. Tadi saya sudah menyapa beberapa, tetapi ini ada yang saya lihat ada yang mikrofonnya belum muncul. Itu berarti kemungkinan Pak Ahmad dan Ibu Kumala mungkin belum bisa mendengar suara saya. Coba nanti keluar dan terus masuk lagi. Nanti ada pilihan ketika Bapak dan Ibu masuk, ada pilihannya call audio device, itu klik yang itu. Jangan klik gambarnya yang ada headsetnya ya. Klik yang microphone device. Oke? Nah, mungkin saya ingin menyapa-nyapa tamu kita ya. Ada Pak Ahmad, Ibu Kumala, ada Mbak Tiffany, ada siapa lagi nih ya? Mbak Riza, ada Mbak Lipsi, ada Mbak Intan dari Bali, kemudian ada Mbak Bubu, ada Pak Ahoniarto, dan sebagian besar adalah teman-teman yang sudah pernah menggunakan produk USANA ya. Baik, saya mulai saja. Tadi kita mulai dengan video latar belakang dari Dr. Maren Wens. Jadi Dr. Maren Wens adalah founder dari USANA Health Sciences. USANA Health Sciences ini sudah didirikan sekitar 28 tahun. Asalnya dari Utah, Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. Nah, baru datang ke Indonesia 5 tahun yang lalu. Kita baru buka di Indonesia, dan hari ini memang sudah banyak orang-orang mendengarkan, atau mungkin ada yang belum mendengarkan. Hari ini kita akan sharing. Tapi kita mulai sharing dulu tentang kenapa kita perlu atau penting nutrisi hari ini. Nah, ini tadi adalah teman-teman tadi lihat ya, ada Dr. Myron Wens di video sebelumnya. Beliau adalah pendiri dari USANA Health Sciences. Nah, beliau mengatakan bahwa orang-orang saat ini hidupnya terlalu pendek ya, dan sekarat atau menderitanya terlalu lama karena penyakit degeneratif. Salah satunya penyakit degeneratif itu adalah misalnya kanker, tumor, kemudian biasanya jantung ya, kemudian paru-paru, seperti yang sekarang kita banyak dengarkan di COVID-19 ini, banyak yang menyerang paru-paru, kemudian diabetes, itu juga sangat banyak di Indonesia, dan juga penyakit seperti yang kita alami kayak sekarang banyak sekali autoimun yang terjadi. Nah, ini yang dikatakan adalah menderitanya hidup tetapi menderita dan terlalu lama. Dan saya percaya nutrisi yang tepat adalah jawabannya. Nutrisi yang tepat adalah cara terbaik untuk memastikan kita semua menjalani kehidupan yang paling sehat. Nah, ini yang dikatakan oleh Dr. Maren Wens. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita semua hidup dan bahagia seperti yang kita inginkan? Dan apakah kita selalu ingin sehat? Tentunya jawabannya iya. Dan sekarang makin banyak orang sudah mulai mengalami
perubahan ya. Jadi orang-orang sudah mulai aware dengan kesehatan. Terlihat dari banyaknya orang yang sudah mulai berolahraga, pemilihan makanan. Sekarang orang-orang lebih ke makanan yang organik. Orang-orang sudah tahu dan belajar tentang GMO, Genetic Modified Organism, dan sebagainya. Jadi sudah mulai banyak awareness tentang ini. Oke. Nah, jadi makanan ini yang akan menjadi obat kita sebenarnya. Kalau kita lihat di 50-60 tahun ke belakang, nenek, kakek, buyut kita itu kebanyakan mereka tidak banyak menggunakan obat-obatan. Karena mereka hidup di zaman yang masih belum mengenal minyak, belum mengenal pemanis, belum mengenal pewarna, belum mengenal yang namanya pengawet makanan dan sebagainya. Sedangkan kita hari ini hidup di zaman semuanya pakai pengawet, pewarna, pemanis. Jadi ini adalah salah satu yang merusak sel tubuh kita. Nah, makanan kita adalah apa yang kita makan. Jadi teman-teman kalau bisa lihat kiri dan kanan, tinggal pilih. Kalau yang di bagian kiri itu yang coklat, itu yang banyak glutennya ya. Sedangkan yang bagian kanan itu banyak makanan yang natural, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, jadi sebenarnya ini adalah penelitian, jadi setiap 28 hari kulit kita itu akan berganti dengan sendirinya atau regenerasi. Setiap 5 tahun liver kita, setiap 10 tahun tulang kita. Jadi kita harus merawat. Bukan berarti tulangnya kita hari ini kita nggak merasakan apapun, kita nggak rawat. Nah, salah satu untuk merawat tulang kita adalah dengan berolahraga. Kemudian kita juga selalu memberikan asupan kalsium, magnesium yang baik untuk tulang kita, agar tulang kita di 10 tahun kemudian itu tetap kuat. Nah, tubuh Anda membuat sel baru dari makanan yang Anda makan. Jadi kalau Anda makan goreng-gorengan, maka sel yang terbentuk nanti kurang bagus. Anda makan makanan yang banyak mengandung gulanya, glukosanya tinggi, maka sel yang terbentuk juga akan kurang bagus. Nah, sel yang kurang bagus ini menumpuk yang akhirnya akan menjadi penyakit yang namanya penyakit degeneratif. Nah, setiap makanan yang Anda pilih, apakah yang sebelah kiri melawan penyakit atau yang sebelah kanan memberi makan penyakit? Nah, inilah yang kita harus aware mulai dari sekarang. Nah, nutrisi sangat penting untuk setiap orang. Apakah Anda atlet, atau mungkin Anda cuma ingin meningkatkan personal lifestyle Anda, mungkin saya sudah sehat, tetapi saya ingin selalu sehat, dan saya ingin tubuh saya kuat, sehingga dapat melawan penyakit atau virus. Atau karena kita ini sekarang, sehatnya kita ini dibentuk bukan dari hari ini, tetapi dibentuk dari 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau untuk hidup sehat, terus setahun, 2 tahun kemudian, hari ini kita harus improve kesehatan kita. Nah, sayangnya sekarang yang kita hadapi adalah banyaknya penyakit degeneratif yang kita bisa lihat. Kita ambil 5 penyakit besar hari ini yang memang teman-teman mungkin mudah-mudahan teman-teman tidak menghadapi salah satu dari penyakit ini, tetapi mungkin orang-orang di sekitar kita, teman, saudara, kerabat, itu sudah mengalami penyakit besar ini. Di Indonesia, menurut hari ini, Depkes, yang paling terbesar adalah stroke yang di tengah. Ya. Kemudian diikuti oleh penyakit jantung atau kardiovaskular, kemudian diikuti oleh diabetes, paru-paru, dan juga akhirnya kanker ya. Nah, ini adalah urutan yang di sini, yang di layar ini adalah urutan di dunia. Tapi kalau di Indonesia mungkin karena lifestyle makanan kita, banyak sekali orang yang paling tinggi di Indonesia adalah stroke. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya selain makanan tadi adalah polusi yang tidak bisa kita hindari. Polusi tidak bisa kita hindari, stres tidak bisa kita hindari, radiasi tidak bisa kita hindari, dan juga racun. Mungkin racun dari asap rokok kita masih bisa menghindari dengan cara memilih mungkin bergaul. Saya tidak bisa bilang tidak bergaul dengan orang merokok, cuman kalau mungkin kalau kita sudah aware
posisi orang merokok di samping sini, asapnya ke kiri, kita harus duduk di sebelah kanan. Ataupun mungkin yang sekarang merokok sudah mulai aware, mungkin sudah mulai mengurangi rokoknya, bahkan nanti akan menghilangkan kebiasaan untuk merokok. Nah, ini hal-hal yang tidak kelihatan seperti stres, polusi, radiasi yang setiap hari kita terpapar oleh radiasi tersebut ya, atau polusi tersebut. Contohnya saja misalnya di depan Anda sekarang kelihatan ada yang namanya ada apel ya. Nah, apel sebelah kiri itu adalah ini dipotong barengan. Apel sebelah kiri itu tidak diberikan air jeruk nipis atau air lemon. Di sebelah kanan diberikan air jeruk nipis atau air lemon yang banyak mengandung vitamin C. Kemudian dibiarkan saja 30 menit, hasilnya akan seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri itu hasilnya teman-teman melihat dia teroksidasi oleh paparan polusi. Dibiarin aja, ternyata dia teroksidasi, kena oksidasi. Yang di sebelah kanan sudah diberikan air lemon yaitu vitamin C. Kalau teman-teman lihat biasanya di TV ya, di televisi itu sehari ini banyak sekali yang menjual vitamin C, anti keriput ya, atau orang-orang yang ingin stay healthy. Vitamin C itu sangat berperan sangat besar. Terutama hari ini kita mengalami di seluruh dunia dengan adanya COVID-19, memang sudah ada sekarang obatnya tetapi belum tersebar. Terutama kita di Indonesia kita belum dapat, tesnya aja masih langka ya di sini. Nah, yang perlu satu-satunya kita perhatikan adalah pertahanan tubuh kita. Kalau kita mengkonsumsi vitamin C, multivitamin, multimineral, makanan yang baik, maka imun sistem kita atau adaptasi kita dengan lingkungan itu tubuh kita akan semakin tinggi. Sehingga virus yang masuk, virus yang datang juga akan terpental kalau imun sistem kita tinggi. Nah, ini adalah contoh dari sel darah di bawah mikroskop. Ya. Jadi kebetulan ini diambil dari contoh dari penelitian kita di USANA. Yang sebelah kanan itu adalah sel manusia yang sehat. Tetapi kalau kita diberikan makanan misalnya diberikan makan makanan yang berminyak, kemudian yang mengandung banyak gula, yang mengandung banyak gluten, dalam waktu 30 menit setelah kita makan, sel darah kita bisa berubah seperti yang di tengah. Nah, yang di kanan itu adalah pencobaan setelah 30 menit diberikan nutrisi dan antioksidan. Jadi sel yang sama setelah mengkonsumsi antioksidan adanya di sebelah kanan. Mungkin tidak seperfect atau tidak sesempurna di sebelah kiri, tetapi sudah mulai ada perubahan. Sehingga bukan berarti kita boleh makan sembarangan terus mengkonsumsi suplemen atau nutrisi, tetapi kita harus juga bisa mengukur apa yang kita makan. Nah, contoh yang sangat baik yaitu antioksidan terdapat dalam apa yang Bapak Ibu lihat sekarang. Semuanya yang berwarna-warni yang terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Nah, sebaiknya kalau kita makan mulai dari hari ini mungkin ya, kalau kita lihat di dalam piring nasi kita, lebih banyak warnanya lebih sehat. Jangan lebih banyak warna putihnya, yaitu nasi, kemudian sayuran dan buah-buahannya sedikit-sedikit, yaitu adalah mungkin kita tradisinya di Indonesia seperti itu, kalau belum makan nasi belum kenyang, itu adalah orang Indonesia. Tetapi kalau kita sudah mulai aware dengan kesehatan hari ini, seharusnya yang lebih banyak adalah yang berwarna-warni, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita mendapatkan asupan harian yang direkomendasikan dari buah-buahan dan sayuran? AKG kita atau RDI kalau di luar negeri yaitu Recommended Daily Intake, atau kalau di Indonesia adalah angka kecukupan gizi. Dulu mungkin kita mengenal 4 sehat 5 sempurna. Tetapi untuk hari ini 4 sehat 5 sempurna tidaklah cukup lagi. Kita harus mengkonsumsi, ini dari WHO ya Bapak Ibu, 8-13 porsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Nah, siapa yang bisa?
Angkat tangan, ya. Saya sendiri tidak bisa untuk mengkonsumsi ini setiap hari. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sendiri makan sehari 3 kali ya, seperti biasa. Nah, sehari 3 kali pun kalau saya lihat-lihat lagi, tidak terlalu banyak asupan buah-buahan dan sayuran. Tetapi setelah saya mempelajari ini, saya mulai ingat, jadi di 3 kali makanan saya biasanya di break dengan beberapa buah-buahan di sela-sela makanan. Jadi saya biasanya nyemil buah-buahan, mungkin sayuran saya tidak terlalu, sayuran itu biasanya saya makan di pagi, siang, atau malam. Tetapi untuk breaknya, di tengah-tengah itu, dulu saya makan biskuit atau kue-kuean, sekarang saya mulai untuk beralih ke makanan yang lebih sehat, yaitu buah-buahan. Kebetulan saya penggemar buah-buahan tropik, jadi di sini saya biasanya makan salak, pisang, rambutan ya. Rambutan juga biasanya saya makannya terlalu over sehingga membuat tenggorokan agak sakit. Tapi kita harus melihat bahwa daripada kita makan biskuit di tengah-tengahnya, lebih baik kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Nah, biasanya ada nggak teman-teman mungkin yang mungkin mendengar, atau mungkin teman-teman sendiri bilang, saya tidak perlu vitamin, nutrisi, atau suplemen, karena saya bisa mendapatkan semuanya dari makanan yang saya konsumsi. Tadi kita sudah lihat, sekarang rekomendasi dari WHO, kita makan sekitar 8-13 serving. Tetapi kita harus lihat juga, kenapa sih ada perbedaan dulu 4 sehat 5 sempurna, sama sekarang 8-13 serving. Salah satunya adalah ini alasannya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya di gambar ini, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri tahun 1900 masih banyak mineral di dalam tanah. Nah, ini kita ambil dari JAMA, Badan Pertanahan Dunia, tahun 2002, yang menyatakan di tahun 1997, yang di sebelah kanan, itu jumlah mineral dalam tanah sudah sangat berkurang. Contohnya saja kita hidup di Indonesia saat ini, Asia itu sudah berkurang 76% jumlah mineral di tanah. Teman-teman bisa bayangkan, hari ini wortel mungkin lebih bagus warna, besarnya, bentuknya. Mungkin lebih bagus hari ini dibandingkan dulu waktu zaman kakek nenek kita. Ya. Tetapi kita lihat isi gizinya. Apakah gizinya sama atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Makanya salah satunya kalau kita lihat di dunia ini sekarang, dunia ini kira-kira, atau jangan dunia lah, kita lihat Indonesia. Apakah Indonesia hari ini makin sehat atau makin sakit? Makin banyak yang sakit? Jawabannya adalah makin banyak yang sakit. Salah satunya adalah dari intake daily-nya kita. Makanannya kita sekarang sudah tidak banyak mengandung mineral dan vitamin yang kita makan. Kebanyakan memang serat, tetapi tidak fungsi mineral dan vitamin di dalamnya itu sangat kecil. Makanya sehari ini sudah banyak orang yang mengalami sakit, bahkan contohnya saya dulu, mungkin kalau teman-teman yang baru di sini belum mendengar cerita saya, tetapi teman-teman yang sudah sering ketemu, sudah sering Zoom begini, pernah dulu mendengar cerita saya dulu pernah mengalami pre-cervical cancer step 3, kanker mulut rahim. Itu saya alami sekitar tahun 2012, jadi sekitar 8 tahun yang lalu pada saat saya hamil. Jadi mengingat dan melihat umur saya saat itu 29 tahun, itu adalah buat saya umur yang sangat muda untuk mendapatkan penyakit tersebut. Tetapi kalau kita lihat hari ini sudah banyak di rumah sakit Darmais ya, terutama untuk divisi anak-anaknya, itu banyak sekali anak-anak yang sekarang sudah terkena penyakit kanker. Di usia yang sangat muda, di bawah 5 tahun pun ada. Jadi kita sekarang bertanya, ada apa dengan dunia kita ini, kenapa semuanya menjadi penyakit sekarang sudah menempel bukan hanya saja di usia anak-anak, di usia orang tua, tetapi sudah mulai banyak di usia anak-anak yang lebih muda. Salah satunya dari ini, jumlah makanan yang kita makan
yang dulunya kita pikir sama, tetapi yang kita makan ini sangat berkurang vitamin dan mineralnya. Contohnya satu aja nih, vitamin E 15 mg. Dulu tahun 1900, kita cuma bisa makan 1 cup saja sudah cukup untuk memenuhi vitamin E 15 mg setiap hari. Hari ini, kita nggak bisa makan cuma 1 cup, tetapi kita makan 74 cup atau 13,1 kg direbus matang tanpa garam untuk memenuhi vitamin E kita 15 mg. Jadi sangat tinggi perbedaannya ya. Nah, salah satunya juga yang membuat kita sekarang menghadapi banyak sekali penyakit dan penyakitnya sekarang mulai aneh-aneh. Ya. Ini salah satunya. Salah banyaknya ya. Praktek pertanian yang disemprot dengan pestisida. Kemudian kalau kita impor makanan, maaf Bapak Ibu saya minum dulu sebentar. Jadi kalau kayak kita impor makanan, bayangkan Bapak Ibu contohnya pisang ya. Kalau kita lihat pisang, saya biasanya beli di saya beli biasanya toko-toko buah-buahan, ya. Saya lihat pisangnya bagus sekali bentuknya, mulus, besar, warnanya ke kuning ke hijau-hijauan. Kalau kita buka, makan masih sepet di dalamnya. Oke. Nah, bayangkan kalau pisang itu impor, kita impor dari luar negeri, kira-kira pas dipetik, apakah sudah kuning atau belum? Jawabannya pasti masih sangat hijau, masih mentah. Belum semua nutrisinya terkumpul, sudah dipetik, kemudian diimpor. Kita mengekspor pisang. Sampainya di toko buah-buahan, pisang tersebut masih kuning kehijau-hijauan. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa lama dia berada di dalam kargo yang dikirim melalui kapal. Misalnya pengirimannya 2-3 minggu. Dan diberikan pengawet. Sehingga pada saat sampai di tempat toko buah-buahan, dia masih awet. Dia masih warnanya kuning kehijau-hijauan. Nah, kalau kita makan, kira-kira nutrisinya sebanyak apa? Pasti sangat kecil ya. Nah, ini adalah kita kehilangan kualitas saat pengiriman. Saat dia dipetik pun kita sudah mengalami kehilangan kualitas dalam pisang tersebut. Kemudian kelestariannya, banyak yang frozen, sekarang makanan frozen ya. Kemudian GMO atau modifikasi genetis. Atau misalnya kita sering makan makanan fast food. Nah, ini sama sekali nutrisinya kalau saya bilang sih sudah sangat kecil di dalam makanan tersebut. Kemudian penggunaan obat-obatan, terus yang terus-menerus, kemudian penuaan atau perubahan kehidupan. Jadi sekarang orang fenomenanya sekarang pengen awet muda, sementara makanan yang kita makan itu membuat sel-sel tubuh kita rusak sehingga lebih cepat untuk mengalami penuaan dini. Nah, sekarang, apakah suplemen adalah sebuah solusinya? Tentu tidak ya, tentu bukan salah satunya, bukan satu-satunya sebuah solusinya. Yang jelas makanan yang kita makan itu adalah solusi dasar. Ya. Nah, kemudian kalau teman-teman memang sekarang mengkonsumsi suatu suplemen atau nutrisi, apakah jenisnya mempengaruhi? Jelas mempengaruhi. Dan Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Tetapi faktanya sekarang bahwa semua suplemen atau nutrisi dibuatnya tidak sama. Contohnya kenapa tidak sama? 54% yang diuji tabletnya dalam penelitian, mereka tidak hancur dalam waktu 20 menit. Nah, ini menggambarkan bahwa disintegrasi sebuah indikator kualitas produk adalah masalah suplemen makanan hari ini. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang kita lihat, yang kita ambil, dan penelitian ini publish ya, Bapak Ibu. Ada sumbernya, tidak hanya kita ambil ya dari tidak hanya kita bilang tanpa ada penelitiannya ya, semua ada penelitiannya. Nah, di sini kalau kita bicara tentang USANA, mungkin Bapak Ibu yang diundang hari ini belum diperkenalkan tentang USANA, silakan Bapak Ibu nanti lihat lebih lanjut kepada orang yang mengundang Bapak Ibu. Nah, USANA ini seperti yang tadi ada di filmnya,
Sebelumnya Yusana ini didirikan oleh Dr. Myron Wentz. Nah, kita adalah termasuk dalam suplemen, tetapi kita suplemennya berstandar farmasi, ya. Dan kita sangat berbeda dengan suplemen di luar sana karena satu ingredients-nya, bahan-bahannya. Bahan-bahannya tentunya bahan-bahan unggul dan juga kadarnya. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat di luar sana, suplemennya itu berstandar makanan. Kalau di Yusana berstandar farmasi, sehingga dibuatnya formulanya itu harus seimbang dan berbasis sains atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang membuat juga adalah tim ahli ilmiah yang terakreditasi, dan juga kita memberikan jaminan kepada para atlet. Nah, kenapa sih yang kita berikan hanya para atlet jaminannya? Karena mereka yang paling banyak mengkonsumsi setiap harinya, dan tubuh mereka itu banyak membutuhkan suplemen karena diperlukannya untuk meregenerasi sel-sel tubuh mereka, karena mereka selalu bertanding, ya. Ketika mereka bertanding, mereka latihan, ada misalnya ada otot yang sobek, itu harus cepat untuk dipulihkan. Nah, mereka menggunakan suplemen dan mereka biasanya mengkonsumsi sekitar 60 biji per hari dari Yusana. 20 pagi, 20 siang, 20 malam. Nah, misalnya contohnya saya saja, saya juga menggunakan, karena saya sudah tahu kualitas, saya biasanya menggunakan pagi hari itu sekitar 14 biji, malam pada saat dinner 23 biji dari yang berbeda-beda. Karena saya sudah tahu kualitasnya, karena saya sudah tahu tidak mengganggu organ-organ tubuh saya yang lain, dan ini kita berikan ke jaminan para atlet. Jadi jaminan ini kita berikan sebesar 1 juta US dollar atau 14 miliar per atlet, dan sampai hari ini kita sudah menjamin sekitar hampir 5.000 elit atlet. Nah, kalau kita lihat standarnya, standar Yusana ini, dia berstandar FDA approve, sudah di-approve oleh FDA, kemudian BPOM tentunya sudah masuk ke Indonesia, kita punya nomor BPOM-nya, kemudian kita juga mendapatkan TGA, yaitu Health Safety Regulation, dari luar, NSF untuk sport, dan NSF untuk GMP registered, kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat di consumerlab.com. Ya. Tadi saya ngomong tentang pharmaceutical grade atau standar farmasi dan juga standar makanan. Kira-kira di mana perbedaannya? Kalau teman-teman membeli suplemen di luar, coba lihat standarnya adalah standar makanan, maka dibuatnya tidak perlu harus dibutuhkan tingkat penyerapannya. Jadi tingkat penyerapannya bukanlah prioritas, ya. Kemudian kontaminannya mungkin ada, ya, tidak ada persyaratan untuk prainspeksi, jadi tidak diinspeksi, tidak dilihat, kemudian dosisnya bervariasi. Sementara kalau kita lihat di sebelah kiri yang standar farmasi, ini adalah Yusana berstandar farmasi, penyerapannya dibutuhkan dalam waktu 45 menit. Jadi 20-45 menit sudah terserap di dalam tubuh. Nah, teman-teman mungkin yang sudah mengkonsumsi, biasanya teman-teman mengkonsumsi 2-3 hari sudah bisa merasakan perbedaan di dalam tubuh mereka. Terutama mungkin yang tubuhnya banyak toksinnya, jadi didetoks dulu. Biasanya hari pertama mengkonsumsi sudah mulai melihat perubahan detoksifikasi ini, yaitu dikeluarkannya toksin-toksin di dalam tubuh, misalnya mungkin, buang air besarnya, tinjanya agak hitam, terus misalnya urinnya agak kental, warnanya kuning, ya, biasanya ada yang sampai warnanya kehijau-hijauan, kemungkinan mungkin ada yang sering berkeringat, ya, atau mungkin biasanya teman-teman yang banyak mengkonsumsi MSG biasanya mengalami detoksifikasi dengan tanda pusing. Jadi ini dalam waktu 20-45 menit itu sudah diserap, makanya biasanya sudah sangat cepat untuk melihat perubahan atau detoksifikasi awalnya ketika teman-teman mengkonsumsi produk Yusana. Bahan-bahannya kita juga diperiksa sebelum diproses produksi, dan dosisnya harus tepat, karena kita standarnya standar farmasi. Jadi kalau teman-teman melihat botol Yusana,
teman-teman bisa melihat apa yang ada di dalam yang tertera di komposisinya itu tepat apa yang ada di dalam suplemen tersebut, di dalam tablet Yusana tersebut. Can you please get me a Yusana Biomega or Essentials? Kemudian teman-teman, produk Yusana ini diakui oleh para dokter, terbukti dari masuknya di dalam Physician Desk Reference, atau di Indonesia mungkin namanya MIMS ya, di Asia namanya MIMS. Yang saya lihat adalah MIMS di Malaysia itu masuk, MIMS di Singapura masuk Yusana, MIMS di Thailand masuk, MIMS di Filipina masuk. Saya belum pernah melihat MIMS, kayaknya MIMS yang di Indonesia keluaran yang terbaru itu keluaran tahun 2015 kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Jadi waktu itu Yusana Indonesia baru masuk ke Indonesia 2015. Tetapi yang pastinya dia ada di dalam PDR atau CPS, ya. PDR atau CPS di dunia. CPS itu untuk di Kanada, PDR itu di Amerika. Nah tadi saya mungkin teman-teman kalau bisa lihat di sini, di komposisinya ini, jadi kalau dia bilang misalnya mineralnya, misalnya dalam sini magnesiumnya 66,25 mg. Kalau teman-teman, karena kemarin saya tahu dalam tim kita ada saudaranya yang kerja di lab, mereka coba untuk buka dan hasilnya memang tertera apa yang sama di dalam komposisi ya. Dan juga tingkat penyerapannya sangat cepat, sekitar 20-45 menit. Can you close the door? Dan juga teman-teman bisa melihat ada tanda tangan Dr. Myron Wentz. Jadi Dr. Myron Wentz menandatangani produk yang dia buat karena dia merasa bertanggung jawab apa yang saya buat. Saya yakin dan saya yakin akan sama persis apa yang Anda konsumsi. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh dari Cell Essentials. Kemudian kita tadi sudah masuk di hybrid BSCG, GMP, informed choice ya dan sebagainya. Kemudian potensi guaranteed. Can you close the door please? Nah, ini adalah salah satunya dari buku Nutritional Supplement ya. Jadi Nutritional Supplement ini adalah buku pihak ketiga. Bukan keluar dari Yusana, buku pihak ketiga. Nah, buku Nutritional Supplement Guide ini jadi dibuat oleh Lyle McWilliam. Kalau teman-teman mau lihat, nanti bisa cek langsung ke www.nutrisearch.ca. Teman-teman bisa melihat di dalam, beliau sudah meneliti, sudah dikeluarkan buku yang paling terbaru, keluaran edisi ke-6. Jadi, dari nomor 1 sampai nomor 6, teman-teman bisa melihat kualitas suplemen, setiap suplemen di seluruh dunia yang sudah diakui secara internasional. Salah satunya adalah Yusana. Yusana dibilang dalam buku tersebut, di buku edisi ke-5, ada 4 perusahaan terbaik di dunia. Salah satunya adalah Yusana yang berstandar 5 bintang gold standar. Di buku edisi ke-6, yang ada di tangan, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini buku edisi ke-6. Di dalam sini kita masih menyandang predikat 5 bintang gold standard yang paling tertinggi di dunia. Dan juga teman-teman di sini di buku ini diperlihatkan, bahwa kita mendapatkan ranking tertinggi. Kalau teman-teman bisa lihat di sini 5 bintang gold standard, 5 bintang gold standard dan juga berstandar platinum plus. Jadi satu-satunya, tadi saya bilang ada 4 perusahaan di dunia, 4 perusahaan di dunia yang berstandar 5 bintang gold standard, tetapi kita mempunyai level tertinggi di dunia yaitu platinum plus. Jadi kalau ada yang masih ragu mau baca sendiri, nanti tolong minta dengan orang-orang undang, kita punya edisi PDF-nya untuk buku ini, nanti teman-teman bisa lihat di dalam ya. Nah, oh ya, ini ada perbandingannya. Jadi yang teman-teman lihat di samping kiri itu adalah edisi keempat dan kelima. Ini edisi ke-6 yang paling terbaru.
Di situ teman-teman bisa lihat perbandingannya dengan beberapa suplemen yang sangat terkenal di dunia. Nah, misalnya teman-teman ada star ratingnya. Jadi star ratingnya itu contohnya misalnya New Skin, GNC, Viva, Unicity, Amway, Sunrider, Herbalife, ada 21 Century, ada Centrum. Nah, itu adalah star ratingnya itu adalah rating kualitas dari sebuah suplemen tersebut yang dipublish ya. Jadi ini bukan keluar dari USANA, dipublish secara menyeluruh, teman-teman bisa beli di Amazon, dan ini buku pihak ketiga berdasarkan ilmunya. Kemudian mungkin teman-teman yang di sport juga melihat bahwa kita banyak ya mensponsori terutama orang-orang di Indonesia. Jadi kita mensponsori kurang lebih sekitar 25 elit atlet di Indonesia yang kemarin Asian Games mendapatkan gold medal. Itu ada 25 elit atlet tersebut menggunakan produk Usana kita, dan kita juga menggaransi mereka 1 juta US dollar atau 14 miliar rupiah kalau ternyata nanti ditemukannya adanya band substance atau ketergantungan, atau misalnya merusak organ-organ tubuh yang lain ya. Nah, sudah 28 tahun, kebetulan Indonesia ini baru 5 tahun, tetapi sudah 28 tahun Usana memberikan garansi ini, belum ada satupun elit atlet di seluruh dunia dari hampir 5.000 elit atlet ini yang mengklaim 1 juta rupiah tersebut. 1 juta US dollar atau 14 miliar rupiah tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di depan teman-teman ini ada Usana Nutritional. Ini adalah nutrisi kita. Di Usana ini bukan satu produk untuk semuanya, tetapi kita men-treat organ tubuh. Misalnya, organ tubuh hati itu makanannya berbeda dengan tulang kita. Atau misalnya brain kita, ini beda makanannya dengan jantung. Sehingga kalau teman-teman lihat, ada yang warnanya berwarna-warni. Jadi basically yang warnanya kuning ini adalah untuk produk untuk fungsi sel. Jadi mungkin saya lihat dulu, oh tidak ada di sini ya. Jadi contohnya ini adalah omega 3 yang warnanya kuning. Ini adalah untuk fungsi sel, untuk otak ya. Kita bisa pakai omega 3 untuk bermacam-macam, untuk jantung, untuk orang stroke juga bisa pakai, untuk otak, untuk orang yang mungkin persendiannya agak kaku ya. Untuk pelumasnya itu biasa kita gunakan Biomega dari kita. Kalau Bapak Ibu lihat produk yang warna hijau ini adalah produk untuk pencernaan. Ya. Ini berbeda-beda. Kita pun ada makanannya, tapi nanti makanannya akan masuk sekitar akhir tahun ini. Jadi kita mempunyai shake-nya, ya, dan juga proteinnya. Nah, ini adalah sebenarnya video. Nanti mungkin saya untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan videonya dari teman-teman yang mengundang Anda hari ini ya, bisa minta videonya. Nah, ini adalah official health supplement supplier dari kita Usana untuk tim yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini sebagian kecilnya, banyak sekali tim yang kita sponsori, tapi mungkin yang saya ingin highlight adalah WTA, Women Tennis Association. Ada 100 pemain tenis terbaik wanita di dunia, nomor 1 sampai 80 itu kita berikan garansi karena mereka menggunakan Usana ya. Nomor 1 sampai 80 itu kita sponsor. Nah, sponsor kita tidak dengan uang Bapak Ibu, tetapi kita sponsor benar-benar dengan produk dan mereka mengkonsumsi produknya, sehingga apa yang mereka berikan testimoni itu bukan testimoni karena kita sogok dengan uang atau kita berikan uang, tolong bilang suplemen saya nomor 1 di dunia. Tidak seperti itu. Nah, salah satu bentuknya kita berikan juga garansi di dalam tubuh mereka. Kita bilang kalau kamu mengkonsumsi suplemen dari kita akan menggaransi, sekaligus kita juga akan mensuplai setiap bulan untuk dikonsumsi produknya. Jadi memang harus benar-benar dikonsumsi, baru mereka bisa memberikan testimoni, bukan karena kita berikan uang untuk mendapatkan testimoni mereka.
Kemudian mungkin yang saya akan highlight juga, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ada Usana dengan bahasa Mandarin, ya, tulisan Mandarin, tulisan China ya. Di China kita mempunyai Usana, namanya adalah Baby Care, karena mereka harus menggunakan nama sendiri, mereka tidak menggunakan nama Usana, tetapi Usana China itu namanya Baby Care. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin yang Asian Games datang ke Indonesia, ke Palembang, Jakarta, dari Cina, itu semua mereka menggunakan suplemennya. Jadi mereka sudah menggunakan officially supplement untuk para atlet di Cina adalah Baby Care atau Usana. Jadi saya juga kemarin bertemu dengan salah satu yang kita sponsori di Indonesia. Saya tanya, kita ngobrol-ngobrol, dia kebetulan bilang juga ngobrol-ngobrol saat bertanding dengan lawannya dari China, dia tanya suplemennya aja apa, mereka menyebut suplemennya Baby Care. Jadi memang karena mereka disponsor oleh pemerintah di China. Ini juga nanti videonya akan saya berikan. Nah, teman-teman bisa nanti melihat dan join Usana Athlete, ada di websitenya usanaathletes.com. Jadi teman-teman bisa lihat ada sekitar 3.000 lebih, sekarang hampir 5.000 lebih Usana Athlete yang kita sponsori. Ada 497 World Class Olympians, ada 132 medals dan 16 plus title. Nah, ini kayaknya sudah berubah. Kalau teman-teman masuk ke usanaathletes.com, teman-teman nanti bisa lihat sudah ada banyak perubahan ya. Kemudian kita juga menjamin, apa yang kita jamin, kita sudah mendapat Certified of Sport-nya dari NSF, ya. Dan Usana Athlete Guarantee tadi yang saya bilang. Jadi maka dari itu sekarang sudah hampir 5.000 elit atlet memilih Usana. Nah, ada sekitar 25 lebih sekarang di Indonesia yang kita sudah sponsori dengan produk kita. Nah, ini adalah salah satunya dari gold medal yang mereka dapatkan kemarin di Asian Games. Mungkin yang saya sedikit touch base adalah Dede Erawati yang paling bagian kiri bawah. Mbak Dede ini sudah mengkonsumsi Usana. Saya ketemunya pertama kali ketika Usana buka di Indonesia. Karena dia sudah bertanding banyak sekali ke luar negeri, dia biasanya ngobrol dengan para atlet dari luar negeri tentang suplemen. Apa sih yang kamu konsumsi? Apa sih yang kamu makan? Ya. Salah satu yang mereka bilang adalah mereka mengkonsumsi produk Usana. Maka dari itu, begitu Usana masuk ke Indonesia, Mbak Dede adalah orang atau elit atlet Indonesia pertama yang kita sponsori. Dan sampai hari ini, boleh dilihat mungkin dalam Instagramnya Mbak Dede, dia selalu sharing tentang Usana, produk Usana dalam Instagramnya. Nah, sekarang juga kalau teman-teman tahu Spartan itu di luar negeri sangat heboh ya. Di Indonesia mungkin belum ada, yang paling dekat kemarin di Malaysia. Nah, Spartan ini juga adalah officially supplement-nya adalah Usana. Nah, mungkin kalau kita masuk ke bagian keluarga, suplemen kita ini juga mengcover dari anak-anak. Nah, anak-anak itu sudah ada yang dari mulai umur 2 tahun, jadi tabletnya adalah tablet hisap, sampai dengan ke orang tua. Jadi suplemen tadi yang saya tunjukkan, yang ini adalah multivitamin, multimineral untuk orang dewasa, dan yang untuk anak-anak namanya Usanimals. Nah, ini dia untuk anak-anak ya. Jadi untuk sebenarnya di covernya dari anak-anak sampai dengan orang tua. Ibu-ibu juga Pak yang sedang hamil juga ada nutrisinya, bisa mengkonsumsi sel essentials ya. Biasanya orang hamil juga mengkonsumsi banyak omega 3 dan juga magnesium, kalsium, vitamin D. Jadi ini adalah untuk anak-anak suplemennya. Biomega Junior dan juga Usanimals, dan juga untuk orang dewasa. Ya, remaja dan dewasa sudah bisa menggunakan ini. Nah, biasanya kita juga tidak semua, tadi saya seperti yang saya bilang, tidak semua suplemen mengcover. Jadi biasanya kalau kita di atas umur 30, terutama wanita ya, sudah mengalami osteoporosis, mulai dari sekarang umur 40 tahun ke atas sudah berasa pergelangan tangan atau lutut
atau pinggang, udah mulai merasa cekot-cekot ya. Nah, ini kita biasanya menggunakan lebih banyak produk untuk tulang, untuk kita yang di atas umur 40 tahun ke atas, untuk mengurangi resiko osteoporosis kita. Ya. Jadi kita juga orang-orang yang mau mengkonsumsi untuk mungkin kecantikan ya. Jadi untuk kulit wajah. Nah, apa saja sih yang dikonsumsi? Nah, ini adalah rangkaian yang untuk mungkin orang yang mau lebih awet muda, kita konsumsi apa. Ini semuanya nanti teman-teman bisa saya kirimkan melalui orang yang mengundang Anda hari ini kalau teman-teman lebih tertarik untuk beauty inside and out. Nah, the body's ability to heal is greater than anyone has allowed you to believe. Jadi memang kita punya kemampuan dalam tubuh kita untuk mereparasi sendiri. Tapi satu syaratnya dengan makanan. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Dan yang kedua bisa dibantu oleh suplemen atau nutrisi. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya. Sekitar 5 menit lagi, kalau teman-teman mau untuk melihat bisnisnya, saya akan melanjutkan dengan bisnis. Di Usana ini ada 2, yaitu teman-teman, kalau teman-teman ingin melihat bisnisnya, boleh kita punya, tetapi kalau teman-teman mungkin tidak memerlukan bisnisnya saat ini, tapi hanya ingin melihat atau hanya ingin mencoba produknya, silahkan nanti teman-teman menghubungi orang yang mengundang Anda hari ini. Jadi nanti biar bisa diberikan flyernya, biar bisa diberikan videonya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau melihat bisnisnya, sekitar 5 menit lagi saya akan mulai untuk bisnisnya. Jadi teman-teman bisa bergabung ya. Mungkin saya buka pertanyaan, ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, bisa ditulis di WhatsApp, di chat-nya, atau langsung di unmute. Nanti kalau teman-teman mau mute, silahkan ya. Unmute dirinya dan tanya. Kalau ada pertanyaan seputar Usana, silahkan. Atau seputar tentang bagaimana mungkin seputar nutrisinya, dan seputar mungkin saat ini kita sedang rame banget di luar sana tentang kekebalan tubuh, silahkan teman-teman tanyakan. Saya mungkin ada jawab pertanyaan tadi barusan saja sebelum saya mulai, ada yang tanya, produk apa sih di Usana yang untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Jadi kita memakai ini produknya, memakai Cell Essentials. Jadi Cell Essentials ini adalah multivitamin, multimineral. Satunya lagi kita pakai produk yang saat ini langka, karena di Usana lagi habis, tanggal 14 nanti datang, adalah Proflavanol C. Proflavanol C adalah ekstrak grapeseed dan juga vitamin C dalam bentuk polisi, jadi terserapnya mudah. Jadi Proflavanol C ini agak unik. Kenapa? Karena di-blend dengan ekstrak grapeseed yang isinya adalah proanthocyanidin atau vitamin E-nya itu tinggi sekali ya. Jadi sekarang yang saat ini kita perlukan kan memang vitamin E, lebih banyak vitamin E, vitamin C, vitamin D ya, multivitamin. Nah, yang disarankan dari Usana tadi Cell Essentials, Proflavanol, saya sarankan juga adalah Biomega. Biomega itu adalah untuk fungsi sel dan juga Hepasil, kalau teman-teman mau coba. Ya, tetapi nanti bisa kembali lagi dengan orang yang mengundang Anda hari ini. Baik, kira-kira ada teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke bagian bisnisnya. Oke, tidak ada. Baik, saya akan mulai ke bagian bisnisnya. Oh ya, ada nih, ada yang bertanya, Mbak Eta, silahkan. Mbak Eta boleh di-unmute atau saya unmute ya?
Oke, Silakan. Mbak Rey, saya mau tanya, kan banyak orang yang bilang kalau misalnya lihat kita punya makan suplemen kan banyak banget, terus mereka suka bilang, ini apa nggak ngerusak ginjal? Ginjal nggak apa-apa. Terus kita jawab mereka itu apa ya? Karena kan aku suka sering bilang bahwa kita itu zero toxicity, jadi aman gitu untuk ginjal. Tapi untuk yang mereka yang misal dokter bilang udah ada problem ginjal, apakah mereka boleh konsumsi seperti kita gitu loh? Iya, baik. Bagus sekali pertanyaannya Mbak Eta, terima kasih. Nah, untuk orang-orang yang sudah mengalami, jadi gini, ini kan nutrisi ya, ini bukan obat. Memang mungkin kalau kandungannya ada magnesium, ada vitamin A, vitamin B, seluruh vitamin di dalamnya. Tetapi ingat, ini adalah nutrisi seperti makanan, tetapi dibentuk, dikemas dalam bentuk tablet. Nah, untuk orang-orang, terutama orang-orang yang sudah gagal ginjal, terus orang-orang yang mungkin sekarang apa sih, di bawah eh, ininya dokter ya, di bawah apa sih prescription-nya dokter mungkin ya. Nah, itu kita harus selalu menanyakan kembali ke dokternya. Jadi kita bukan dokter, mereka sudah punya dokter saat menemui kita. Saya selalu bilang untuk kembali ke dokternya dan tanyakan, biasanya saya berikan ingredients-nya dan tanyakan ke dokternya apakah dia boleh mengkonsumsi atau tidak. Itu untuk orang-orang yang khususnya sedang dalam apa sih dalam ininya dokter ya, prescription-nya dokter, dalam pantauan dokter. Jadi setiap jangankan nutrisi. Kalau untuk orang gagal ginjal, orang ginjal itu kan semua makanannya mereka ditimbang, airnya diukur dan sebagainya. Itu aja dari makanan aja yang biasa itu harus di atas pengetahuan dokternya. Dokternya yang kasih tahu itu dari makanan, apalagi dengan nutrisi. Jadi untuk orang-orang terutama yang ginjal atau gagal ginjal yang diatur oleh dokter, kita selalu bilang untuk kembali ke dokternya, perlihatkan ini ingredients-nya, boleh nggak saya minum. Gitu. Tetapi untuk kalau orang-orang yang sehat, orang-orang mungkin, atau orang-orang misalnya yang, maaf seperti saya dulu mengalami pre-cervical cancer, kemudian saya tanya sama dokter, dok, boleh nggak saya minum vitamin? Dokternya malah senang, iya, karena terus terang di dalam tubuh kamu itu kekurangan gizi. Dan sel-sel di dalam tubuh kamu itu rusak. Jadi kebetulan waktu itu Yusana di New Zealand sudah berumur 15 tahun. Saat saya bertemu Yusana di New Zealand, itu dia sudah berumur 15 tahun, banyak sekali para dokter yang menggunakan. Justru malah dokternya merekomendasikan saya Yusana karena dia sudah tahu komposisinya, dia sudah tahu ingredients-nya, dia sudah tahu kualitasnya, sehingga dia menyarankan saya untuk mengkonsumsi selain sel essentials, biomega, profavanol, vitamin D, itu dia yang sarankan. Jadi kembali lagi Mbak Eta, bagaimana sih cara bilangnya? Mungkin kita punya ini ya, xthescientist.com, itu adalah di mana semua studi klinis atas produknya ada di situ. Jadi saya kalau berhadapan dengan dokter, dokter itu lebih banyak tahu dari saya bukan dokter. Mereka belajar, jadi saya biasanya lebih memberikan studi klinis dari apa yang Yusana punya. Saya biasa arahkan mereka ke ex-scientist atau saya menggunakan buku ini. Di dalam buku pihak kelima, biasanya saya foto, Mbak, dan saya perlihatkan, dan buku ini nggak mungkin berbohong ya. Kalau sudah berbohong, Laila McWilliams sudah ditutup. Ini sudah berdiri 18 tahun, dan sampai hari ini, si Nutri Search ini masih berdiri ya, masih bertahan. Dan tidak ada yang membawa mereka ke meja hijau atau persidangan karena salah memberikan informasi. Di dalam informasi tersebut, di buku pihak kelima, itu diperlihatkan tingkat toksisitas Yusana 0. Nah, sekarang kalau kita cuma ngomong, mungkin orang kurang percaya. Tapi kalau kita berikan foto bukti bukunya, mungkin orang lebih percaya dan orang bisa langsung akses sendiri ke nutrisearch.ca. Kemudian juga saya biasanya bilang salah satunya adalah kita menggaransi elit atlet tadi, Mbak. Nah, sekarang kalau kita mau lihat ada yang salah atau ada yang failed atau ada yang mungkin gagal atau ketahuan ban substance, itu sudah sangat terlihat di hampir 5.000 elit atlet. Kita lihat aja paling gampang, ada nggak yang mengklaim? Paling gampang kita lihat di Google. Ketik aja
Elite atlet di sana ada nggak yang pernah mengklaim 1 juta US dollar tersebut dari garansi apa yang kita berikan ke mereka gitu. Jadi itu mungkin yang paling gampang kita beritahukan ke mereka dari garansi yang kita berikan kepada elite atlet ini. Kemudian kalau misalnya kita orang ekonomi ya, yang mau lihat paling gampang sekali karena Usana ini adalah perusahaan bebas hutang. Perusahaan di sana sudah masuk ke dalam New York Stock Exchange atau Nasdaq dan Nasdaq, New York Stock Exchange dan Nasdaq, dan di situ diperlihatkan perusahaan-perusahaan ini kita bisa melihat perekonomian atau financial report-nya mereka dari umur 0 tahun sampai 28 tahun hari ini. Kalau misalnya ada yang failed atau misalnya ada ingredients yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau skandal-skandal lain, maka akan terlihat dari ekonominya, grafiknya, pasti akan ada yang jatuh. Nah, coba Bapak Ibu sendiri pergi ke sana, buka, itu adalah publicly trade, jadi bisa dibuka secara bebas, secara umum, kapan saja, kita bisa melihat grafik dari Usana ini ada nggak yang pernah jatuh. Kalau yang pernah jatuh di titik itu, di tanggal tersebut, kita buka Google, kita bisa tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau kita lihat Usana hari ini, saya dengan bangga bilang bahwa Usana terus naik ya, belum pernah ditemukan adanya skandal atau kebohongan publik atau kebohongan ingredients dan sebagainya dengan apa yang sudah kita publishkan ya, yang sudah Dr. Badan Mens buat. Jadi mungkin itu Mbak Eta, kita bukan dokter, saya pun bukan dokter, tetapi saya mempunyai hitam di atas putih untuk sharing ke orang bahwa produk kita ini, apakah produk kita ini benar apa enggak, asli apa enggak, ya silakan dicek di pihak ketiga. Karena kalau kita bilang semua kecap nomor 1, semua perusahaan bisa bilang produknya dia nomor 1. Tetapi tidak semua pihak ketiga akan bilang seperti itu karena mereka adalah pihak yang paling netral untuk memberikan tes. Kira-kira bisa membantu Mbak Eta, silahkan. Sudah cukup, Mbak? Atau ada lagi mungkin yang Mbak Eta ingin tanya? Atau mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya di sini, silahkan. Baik. Kalau tidak ada, oke. Ada lagi ya, Mbak Eta lagi ya. Oke, Mbak Eta gimana, Mbak? Oh, saya unmute ya, sebentar. Oke. Silakan, Mbak. Bisa unmute sendiri. Udah cukup jelas, boleh. Thank you, Mbak Re. Thank you, Mbak Eta. Untuk teman-teman yang lain, boleh ya ditanyakan. Biasanya yang banyak menanyakan itu salah satunya adalah hal sertifikat. Jadi besok saya ingin membuka lebih dalam mengenai Usana. Untuk teman-teman yang mau mengundang untuk melihat lebih dalam lagi tentang Usana, besok akan ada seperti ini lagi, tetapi nanti akan saya masukkan kayak NSF atau tadi kayak hal sertifikat, terutama kita tinggal di Indonesia, hal sertifikat itu adalah hal yang sangat penting. Di Usana, halalan sertifikat kita adalah halalan sertifikat kita adalah dari Ivanka. Jadi Ivanka itu adalah halalan sertifikat tertinggi di dunia, sifatnya internasional. MUI adalah anggota dari Ivanka. Jadi Ivanka ini setiap tahun, karena kita standar in-house, kita produknya semuanya in-house, pabriknya kita pun FDA approved. Jadi kita di Amerika, di Salt Lake City, itu menjadi pabrik percontohan untuk pabrik-pabrik nutrisi lain yang mau membuka pabriknya, mereka harus melihat dulu dan belajar di pabrik Usana. Karena kita adalah salah satu pabrik percontohan di Amerika. Nah, di pabrik kita itu untuk Ivanka, jadi Ivanka itu mempunyai wewenang kapan saja masuk dari pintu belakang tanpa appointment untuk mengambil seluruh sampel kita.
kemudian mereka bawa ke laboratorium Infanka dan mereka mengeluarkan sertifikat halal 1 tahun sekali. Nah, ini tidak wajib seperti yang terjadi di Indonesia ketika masukkan di BPOM, mungkin BPOM cuma menanyakan 1 kali saja kehalalan sertifikatnya. Tetapi tidak di USANA US. USANA US kita selalu dipantau oleh Ivanka, kemudian Ivanka selalu masuk tanpa appointment dari pintu belakang, ngambil, dan juga mengeluarkan kehalalan sertifikat ini setahun sekali. Jadi saya cukup pede, terutama kita di Indonesia, ya sebagian besar masyarakat kita Muslim, saya cukup pede untuk sharing produk ini karena memang saya tahu bahwa kualitas dan kehalalannya itu dicek setiap tahun, tidak 5 kali setahun ya, setiap tahun mereka datang kapan saja mereka mau. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Nanti bisa di chat juga, kalau ada yang mau bertanya di chat. Oke, dari Mbak Caitlin, apakah minum Yusana harus 2 kali sehari? Cukupkah sehari sekali? Nah, bagus sekali pertanyaannya Mbak Caitlin, terima kasih. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Yusana ini, jadi suplemen atau nutrisi yang Anda konsumsi, itu mengcover setiap 8 jam. Sorry, setiap 12 jam. Jadi sebenarnya Mbak, kalau Mbak minum jam 7 pagi saat Mbak breakfast, kita itu akan mengcover sampai jam 7 malam. Jadi kenapa biasanya kita sarankan minumnya sehari 2 kali? Kenapa? Karena kalau Mbak minum dari breakfast, dia mengcovernya 12 jam ke depan, nanti yang Mbak minum jam 7 malam, itu akan mengcovernya sampai jam 7 pagi. Jadi itu cara kerjanya suplemen di sana. Dan kemudian mungkin ada yang tanya, gimana sih berapa sih 1 hari yang kita konsumsi? Paling gampang, kalau kita mau mengkonsumsi dengan optimum health, paling gampang kita bisa lihat di botolnya. Berapa isinya per tablet. Jadi kalau teman-teman lihat ada isinya yang 1 botol 56, itu dibagi dengan 28 hari. Jadi 56 bagi 28, hasilnya 2, berarti diminum 1 pagi, 1 malam. Ada yang 1 botol isinya 84. 84 yang Hepasil DTX ya, itu berarti 84 dibagi 28, hasilnya 3. Jadi sehari 3. Boleh diminum 1 pagi, 2 malam, atau boleh diminum pagi, siang, malam, atau boleh diminum 2 pagi, 1 malam. Tetapi 1 hari untuk optimum kebutuhannya adalah 3 tablet ya, 84 dibagi 28. Ada yang isinya 112 dari Magnekaldi. Dibagi 28 hasilnya 4. Jadi kalau mau diminum pagi 1, siang 1, malam 2. Itu untuk optimumnya ya. Jadi kembali lagi kepada Mbak, kalau Mbak rasa makanannya Mbak sudah bisa mencukupi 8-13 serving buah-buahan dan sayuran, kalau Mbak memutuskan untuk 1 hari, Mbak bisa diminum di pagi atau malam. Tetapi yang saya selalu sarankan, karena diet kita di Indonesia juga tidak mendukung, banyak goreng-gorengan, banyak pemanis, pewarna, bahan-bahan kimia, MSG, saya selalu menganjurkan orang untuk mengkonsumsi pagi dan malam. Ini kecuali orang-orang yang sakit ya. Kayak dulu saat saya sakit, saya minumnya setiap 4 jam vitamin C-nya, proflavanol-C-nya. Jadi beda antara orang sakit dan orang yang tidak sakit, hanya meningkatkan atau untuk meningkatkan kekebalan tubuh saja, itu beda ya. Jadi kita punya tabelnya, teman-teman bisa menggunakan tabelnya untuk jumlah berapa yang dikonsumsi, beda dari jenis penyakitnya. Jadi nanti bisa tanyakan kepada orang yang mengundang Anda hari ini. Thank you Mbak Kathleen. Ada lagi kira-kira yang lain? Kalau misalnya sudah cukup atau belum cukup, nanti bisa di teks ya. Mbak Eta, kalau ada lagi, silahkan, saya sudah unmute. Oke, dari Mbak Pruli dan Mas Andi, mau tanya tentang produk yang belum masuk ke Indo, boleh? Boleh, silahkan Mbak. Mau tanya produk apa yang belum masuk ke Indo? Banyak, karena kita baru 5 tahun dan kita sangat mengikuti jalur dari APLI atau BPOM, setahun kira-kira kita cuma masukin 2 produk baru.
Jadi memang bersabar, dan banyak sekali penelitian di Indonesia yang belum diteliti ingredients-nya, sementara di Amerika itu atau di Singapura yang paling dekat mereka sudah punya penelitiannya. Sehingga kayak misalnya teman-teman yang tanya, misalnya mereka tahu ya produk proglucommune namanya ya di sana itu dari jamur shiitake mushroom, ada beberapa jamur yang lain. Di Indonesia belum masuk, kenapa? Karena ada beberapa ingredients dari procurement tersebut yang belum diteliti oleh BPOM Indonesia. Jadi itu jawabannya, sehingga karena belum ada penelitian tersebut, kalau masuk ke BPOM akan mental dia. Sementara yang paling dekat misalnya Singapura, mereka sudah ada penelitiannya. Misalnya Amerika udah ada penelitiannya, makanya mereka buat, tapi Indonesia belum ada. Okay. Nutrimil itu protein atau bukan ya? Oke, jadi Nutrimil itu adalah shake, di mana itu adalah untuk pengganti makanan. Isinya adalah protein, betul. Tetapi kita mempunyai protein lagi sendiri, Mbak, namanya protein booster. Ya. Jadi proteinnya kita ada whey, ada soy di dalam Nutrimil tersebut. Untuk penggunaannya dengan vitamin, apakah bisa bersamaan atau harus jeda? Justru malah semua Yusana harus diminum bersamaan ya, Mbak. Tetapi harus dijeda 1 jam dari obat dokter. Jadi misalnya ada yang, misalnya sekarang ya saya ada orang yang saya pegang yang saat ini menderita diabetes atau kencing manis. Nah, dia ada obat dari dokter, jadi obatnya diminum sebelum makan, kemudian dia makan, nanti sejam kemudian dijeda, dia baru makan, misalnya saya biasanya anjurkan untuk makan pepaya, makan buah-buahannya, makan buah-buahan, setelah makan buah-buahan tersebut baru konsumsi Yusananya, suplemennya, semuanya. Bukan berarti satu gluk gitu, enggak, cuman ya diminum satu-satu ya, tetapi dalam waktu yang bersamaan. Oke, jadi tentunya oke, bagus banget pertanyaannya lagi ya. Ada teman saya menanyakan kenapa minum Yusana harus bersamaan dengan makanan. Kenapa sih bersamaan dengan makanan? Karena Mbak, jadi gini, di lambung ya, jadi Yusana itu memerlukan enzim yang dikeluarkan oleh lambung. Untuk men-trigger, misalnya ini lambung, untuk men-trigger enzim ini keluar, dibutuhkan makanan dulu yang masuk ke dalam lambung, dan setelah makanan tersebut masuk ke lambung, akan men-trigger enzimnya. Setelah enzimnya keluar, kita masukin Yusana. Karena dia akan bekerja sama dengan tadi, enzim di dalam lambung. Jadi itu kenapa alasan kita saat kita makan Yusana tidak boleh dengan perut kosong. Nah, mungkin tolong dicatat untuk teman-teman yang sudah mencoba produk Yusana, produk-produk apa saja sih yang boleh dikonsumsi dengan perut kosong? Satu adalah Magnekaldi, kedua adalah digestive enzyme, ketiga adalah fiber G, dan keempat adalah Hepasil. Jadi 4 produk ini, Magnekaldi, digestive enzyme, Hepasil, dan juga fiber G, boleh dimakan tanpa makanan. Tentunya fiber G ini biasanya saya pagi-pagi minum fiber G, karena dia bentuknya bubuk, saya masukkan ke dalam jus saya. Kemudian saya minum jus saya dengan suplemen Yusana. Dan saya saat ini tidak menggunakan obat dokter apapun, jadi saya tidak perlu jeda ya, ketika makan, saya makan. Nah, paling bagus lagi untuk orang-orang yang tidak menggunakan obat-obatan dari dokter, mereka bisa mengkonsumsi Yusana. Cara yang paling baik adalah saat mereka makan, 1, 2, 3 sendok mereka makan, kemudian mereka konsumsi Yusananya. Misalnya mereka konsumsi Cell Essentials, Biomega, Magnekaldi, ya. Kemudian habis itu ditimpa dengan, kemudian setelah itu kita habiskan makanan kita. Jadi 2-3 sendok, minum, konsumsi Yusananya, terus habis itu kita tutup dan kita habiskan makanan kita. Itu cara yang paling terbaik. Atau kalau lupa, saking enaknya makanannya, makan, langsung setelah makan jangan lupa konsumsi Yusananya sementara makanan masih berada di lambung. 30 menit setelah makan, mohon dijeda. Kalau 30 menit itu makanan yang ada di lambung sudah diteruskan ya, ke usus besar ya. Jadi kita harus makan makanan lagi
contohnya buah-buahan, sedikit saja dan kita masukkan Yusananya. Ya. Jadi kalau pagi baiknya Fiber G dulu atau Nutrimil dulu, dicampur Mbak. Fiber G sama Nutrimil kalau bisa dicampur, di blend barengan. Ya, memang agak tik, tapi nanti Mbak juga akan merasakan laparnya itu berkurang ya beberapa jam. Jadi dicampur baiknya ya Mbak, Fiber G dan Nutrimil. Oke, Bu, tadi yang 4 tadi boleh dikonsumsi tidak bareng dengan makanan, betul Mbak Putri. Jadi contohnya ya, kalau kita ada sakit MAH, pertolongan pertama untuk sakit MAH itu bisa menggunakan digestive enzyme atau Magnecal D. Kalau kita sakit MAH atau sesak napas, pertolongan pertama itu bisa langsung kita mengkonsumsi Magnecal D. Nah, tanpa makanan boleh, karena dia tidak memerlukan enzim tadi yang berada di dalam lambung. Tadi 4 produknya adalah Magnecal D atau digestive enzyme atau Hepasil atau Fiber G. Ya. Baik, terima kasih. Tadi ada juga yang private ke saya. Oke, kira-kira kapan Body Rocks masuk ke Indonesia karena ada yang membutuhkan. Nah, ada yang bertanya-tanya apa sih Body Rocks? Nah, kita tahu ada suplemen Yusanimals. Yusanimals itu mengcover anak umur 2 sampai dengan 12 tahun. Dan setelah itu kita punya Cell Essentials untuk adults di atas 16 tahun bisa mengkonsumsi. Di tengah-tengahnya ini yang 13, 14, 15 sebenarnya ada produk namanya Body Rocks. Nah, Body Rocks itu kapan masuknya kita belum tahu. Masuknya kapan? Karena memang ada salah satu ingredients yang belum diteliti oleh Indonesia. Oke, kira-kira ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Bisa di chat, bisa langsung di unmute, bisa angkat tangan, ya. Jadi saya tahu. Terima kasih ya pertanyaannya ini bagus-bagus semua dan biasanya dikonsumsi dari orang-orang banyak bertanya yang baru-baru konsumsi ya. Jadi penting banget pertanyaan seperti ini untuk diketahui oleh kita semua. Silahkan ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain saya langsung aja ya. Nah, kita masuk ke dalam bagian bisnisnya, the true wealth. Jadi tentunya kalau masuk ke dalam bisnisnya ini tentunya kita ingin penghasilan tambahan. Dan Yusana ini memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Saya selalu bilang ke orang, kalau kita ingin bekerja, kalau kita 100%, maka hasilnya pun akan 100%. Tetapi kalau kita setengah-setengah hati, setengah-setengah menjalankan, jangan pernah mengharapkan hasilnya akan 100%. Dan juga untuk bisnis Yusana, jangan pernah jangan pernah teman-teman percaya untuk orang-orang yang bilang, oke, kalau masuk dalam bisnis Yusana duduk-duduk aja dapatkan komisi. Nggak seperti itu ya teman-teman. Di dalam bisnis Yusana sangat fair. Ketika teman-teman sharing dan bekerja, membantu tim, teman-teman akan mendapatkan komisi. Ketika teman-teman hanya duduk-duduk saja, jangan pernah mendapatkan atau mengharapkan komisi. Jadi sama aja seperti kita bekerja. Kalau kita bekerja, kita menukarkan uang kita dari jam 9 sampai jam 5 sore kita dibayar oleh perusahaan. Nah, sama juga di Yusana, berapa jam yang kita akan berikan ke Yusana. Nah, Yusana ini biasanya dimulai dengan part-time income. Jadi orang-orang yang masih bekerja secara full-time, mereka seperti saya dulu saya mempunyai 3 bisnis di New Zealand di luar Yusana. Kemudian saya mulai memakai Yusana, dan karena saya merasakan bahwa produknya sangat bagus, saya sakit, sekarang saya sudah sehat, tetapi saya tidak ingin untuk tidak mengkonsumsi Yusana. Sehingga saya bilang sama suami saya pengen bagaimana caranya saya mendapatkan Yusana ini secara gratis setiap bulan. Nah, suami saya bilang, ya nggak ada caranya, kamu coba belajar bisnisnya. Dan di Yusana ini enaknya bahwa kita tidak ditargetkan oleh perusahaan, sehingga kita nggak perlu nge-push orang untuk jualan. Targetnya ada di dalam diri kita sendiri sebagai independent business. Ya, jadi teman-teman
Kalau misalnya teman-teman lihat dan teman-teman mungkin bilang, itu sama ya dengan perusahaan si A atau perusahaan si B. Itu sama ya skema bisnisnya MLM. Saya selalu bilang nggak sama, karena mereka sebagian besar ditargetkan oleh perusahaan. Kalau kita ditargetkan oleh diri kita sendiri, maunya berapa. Oke? Nah, jadi selain mungkin Bapak Ibu yang masih bekerja full time saat ini, Bapak Ibu bisa melihat Yusana ini sebagai part-time business. Untuk mungkin yang hari ini masih tidak bekerja atau mempunyai free time, Bapak Ibu bisa melihat Yusana ini sebagai full-time business Anda untuk kemudian hari. Nah, sekarang saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang kita mau? Karena dari 40 partisipan hari ini, yang diinginkan itu pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang seperti saya, motivasi saya dulu awalnya adalah saya ingin mendapatkan produk secara gratis, karena saya sudah merasakan produknya, saya sudah tahu produknya bekerja, anak saya lahir dengan selamat, hari ini anak hampir 7 tahun, imun sistem saya semakin bagus sebelum saya konsumsi Yusana, sampai hari ini saya konsumsi Yusana. Jadi saya melihatnya saat itu saya ingin memulai bisnisnya karena saya ingin mendapatkan produknya secara gratis. Ada mungkin yang pengen extra money, ekstra uang jajan, ekstra uang mungkin buat tabungan anak sekolah, mungkin pengen mengirimkan orang tuanya naik haji nantinya, atau mungkin ingin mengirimkan anaknya ke luar negeri, jadi pengen penghasilan tambahan. Atau mungkin ada yang perlu mobil baru, atau mungkin ingin memulai karir yang baru. Jadi semua orang berbeda-beda. Nah, sekarang realitinya, kalau kita bilang hari ini ya, hari ini, saat ini dengan COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang dirumahkan, banyak sekali orang-orang yang disudahi pekerjaannya, alias dirisainkan, resign dini ya, pensiun dini. Banyak sekali orang-orang juga mungkin pemilik bisnis yang sekarang lagi ketar-ketir, sampai kapan nih ya toko saya tutup, usaha saya tutup, sementara saya harus memberikan gaji kepada karyawan saya. Ya. Tetapi sebelum COVID-19 ini ya, kita melihat mungkin banyak realita yang Anda lihat hari ini di layar, mungkin teman-teman yang merasa dirinya bisa dibayar lebih, atau mungkin teman-teman yang mentradingkan uang untuk waktunya, untuk uang, ya. Ada mungkin teman-teman yang dibayar mungkin lebih sedikit dari skill yang teman-teman punya. Mungkin teman-teman bekerja keras saat ini tidak mempunyai waktu, jadi banyak sekali realitas yang mungkin teman-teman hadapi. Dan juga perlu kita lihat hari ini, semuanya sekarang berubah ke robot atau mesin. yang melakukan pencarian itu sekarang mesin. Saya kemarin cerita di dalam presentasi saya sama seperti ini. Saya balik 2 tahun yang lalu ke New Zealand. Ada di dekat rumah saya ada supermarket dibangun. Tahun lalu saya balik ke New Zealand. Yang saya lihat adalah self checkout-nya lebih banyak daripada orang di tellernya. Jadi orang yang nyeken-nyekennya itu hanya 3 orang, tapi self checkout-nya, mesinnya itu ada 10 mesin. Dan saya lihat, saya pun menggunakan, karena saya punya kartu, saya punya uang cash, saya langsung masuk ke self checkout yang nggak ada antriannya. Ya, jadi dunia kita sekarang sudah mulai berubah. Nanti pun di luar negeri sekarang sudah punya mobil robot. Tinggal kita tekan GPS-nya kita mau kemana, yang nyetirin, yang bawa kita semuanya mobil yang sudah ada robotnya. Jadi ini adalah perguliran waktu, timingnya kita sekarang sudah berubah. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita hari ini, yang semuanya serba mesin, yang juga semuanya hari ini mungkin dengan COVID ini banyak yang mencari pekerjaan tambahan ya. Nah, di Yusana ini kita memang membangun bisnis jaringan kita, di mana kita sudah disediakan produk yang bagus, kemudian kita tinggal membangun jaringan kita dengan di dalam bisnis Yusana ini. Nah, ini adalah mungkin para pekerjaan yang akan dilihat di 20 tahun ke depan, ya. Mungkin orang-orang yang berprofesi ini sudah akan mulai
sedikit jasanya yang dipakai. Karena semuanya semuanya sudah sekarang melalui handphone, sudah melalui laptop. Contohnya sekarang ya, bank teller sekarang sudah mulai mesin-mesin ATM, kita nggak perlu lagi ke teller, kita tinggal masukin uang. Financial analysis, semua sekarang sudah banyak di laptop melalui handphone ya. Kemudian teachers, hari ini kita sekolah, semuanya dari tatap muka dari laptop. Ya. Semua akan tergantikan dengan keadaan kita di 10-20 tahun kemudian. Nah, kalau ada yang sudah pernah baca Robert Kiyosaki, ini dia ada 4 kuadran yang dia bahas. Salah satu kuadrannya adalah employee. Ya, employee ini di mana kita di kuadran sebelah kiri biasa dibilang, di mana kita menukarkan uang waktu kita dengan uang. Kita bekerja 8 jam, kita dibayar 8 jam. Ini aktivitas kita di diagram E atau employee, karyawan. Nah, ada juga yang di bagian self-employed ya, yaitu kita yang mempunyai bisnis hari ini. Saya dulu mempunyai bisnis, jadi kuadran saya di self-employed. Nah, gak enaknya kalau kita mempunyai self-employed ini, kalau kita mau berlibur 1 bulan ke luar negeri misalnya, kita harus tetap mempunyai kondisi keuangan yang sangat mantap untuk membayar para karyawan kita, untuk membayar orang-orang yang menjalankan. Nah, contohnya juga mungkin kalau kita seorang dokter. Nah, kalau dokter karena dia sendiri yang harus bekerja, ketika dia pergi berlibur, tidak ada yang bisa menggantikan dia. Kecuali misalnya dia mempunyai dokter lainnya untuk menggantikan. Tetapi dokter lainnya pun pembayarannya tidak 100%. Misalnya saya dokter, saya setiap hari membuka praktek, saya bisa mendapatkan komisi 100% untuk saya. Tetapi kalau saya meng-hire dokter lain, ketika saya berlibur, saya harus membayar dokter tersebut. Jadi ini adalah self-employed, orang-orang yang mempunyai pengusaha yang mempunyai usaha sendiri. Nah, ini kuadran di mana kita semua masih menukarkan waktu kita dengan uang atau pemasukan yang kita dapatkan. Bagaimana dengan di sebelah kanan? Nah, di sebelah kanan ini yang dinamakan passive income, yaitu orang-orang yang mempunyai bisnis. Oke. Nah, Yusana ini berada di passive income-nya kalau kita bangun. Tentunya kalau kita cuma join jadi member, kita nggak ngapa-ngapain, tentunya kita masih berada di kuadran yang sebelah kiri. Tetapi yang kita cari adalah kuadran yang di sebelah kanan, sehingga nanti teman-teman akan merasakan di mana kalau teman-teman tidur, besok pagi teman-teman, bank account teman-teman akan bertambah. Tentunya bertambah dengan uang, bukan bertambah dengan utang ya. Jadi, passive income sebenarnya yang kita cari. Dan di sini yang ditawarkan oleh Yusana, yaitu orang kita bekerja sama dengan tim untuk membangun tim kita, untuk membangun passive income kita. Jadi uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Salah satunya lagi di kuadran yang sebelah kanan adalah investor, di mana investor ini adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang uang yang bekerja untuk mereka mempunyai lump sum uang yang mereka invest, dan nanti mereka akan mendapatkan bunga atau return yang sangat besar dari investasi mereka. Nah, ini adalah yang berada di pasif. Sekarang kita mau shift ya, dari orang-orang yang bekerja, bukan berarti saya bilang keluar dari kerjaan dan join Yusana, bukan. Tetapi kita bisa mulai dari kita yang bekerja full time saat ini, ke kita yang mulai membangun passive income kita dari part-time bisnis kita di Yusana. Jadi part-time kita ini kita bisa lakukan misalnya sehari 2 jam, kita sharing, kita belajar tentang Yusana, kita mulai dari mungkin dengan time limit kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Dan ini kita lakukan secara konsisten dan persisten, kita akan mendapatkan passive income, yaitu bekerja di sebelah kanan. Uang yang bekerja untuk kita. Ya. Jadi ini yang akan kita tawarkan. Saya akan mempunyai kelas bisnis sendiri, teman-teman. Dan di kelas bisnis itu saya memang akan berbicara tentang bagaimana cara kita mendapatkan komisi secara detail. Jadi perhitungan angkanya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa berkarir, yaitu bisa dimulai untuk wealth-nya kita bisa mulai menjadi awalnya menjadi entrepreneur, bisa menjadi real estate, ya real estate. Kemudian kita juga bisa menginvestasikan duit kita.
Dan juga kunci untuk menciptakan kesejahteraan ini adalah menjadi business owner yang penting. Di Usana, teman-teman kalau bergabung dengan Usana, teman-teman mempunyai bisnis sendiri, independent business. Nah, kita menjadi business owner kita sendiri. Kemudian kita membangun residual income. Residual income itu adalah membangun income yang terus-menerus akan masuk meskipun nantinya kita berhenti sharing. Misalnya kalau kita libur, kita harus berhenti sharing, residual income ini akan tetap masuk, teman-teman. Nah, ini ada ya, dan ini adalah yang kita bangun di Usana. Nah, kita juga menggunakan leverage. Ya, ketika kita menggunakan leverage ini, ketika kita menggunakan leverage ini, kita bekerja sama dengan tim kita. Jadi kita tidak bekerja sama sendiri. Kita tidak bekerja sendiri. Ya, jadi tadi untuk bisnis, yaitu kita sangat sulit ya untuk menciptakan financial freedom kalau kita masih mempunyai pekerjaan yang tetap. Tetapi dengan kita bekerja tadi secara part-time, kita bisa memulai untuk menggantikan pekerjaan tetap kita nanti menjadi pekerjaan tetap kita yang dikerjakan secara part-time. Tetapi tentunya kalau nanti komisinya kita dari Usana sudah melebihi apa yang dibayarkan oleh full-time bisnis kita hari ini. Ya. Kemudian juga tadi build relationship, tadi saya sudah jelaskan untuk passive income, ya, dan juga kita menggunakan leverage. Oke, jadi itu adalah untuk membangun bisnis kita. Nah, di network marketing, kadang-kadang orang bilang, alah MLM, enggak deh, saya alergi dengan MLM. Saya adalah salah satu orangnya ketika saya mendengar Usana, termasuk dalam direct selling atau network marketing, atau biasanya orang memanggil dengan MLM. Saya sangat anti saat itu. Nah, saya tidak punya pengetahuan tentang MLM. Tetapi mendengar namanya, karena teman-teman saya bilang, lingkungan saya bilang, MLM itu tidak bagus, saya sudah big no-no, saya sudah nggak mau dengar, saya tutup telinganya, saya cuman mengkonsumsi saja produknya. Nah, ketika saya masuk ke dalam presentasi seperti ini, saya mulai terbuka pikirannya dari apa yang saya pikirkan tentang jelek-jeleknya MLM, ternyata tidak saya temukan di Usana. Karena bisnis ini sangat fair. Kita kerja, kita dapat komisi, kita nggak kerja, kita nggak dapat komisi. Itu aja. Jadi saya tidak pernah bermimpi saat saya masuk Usana, saya cuma ongkang-ongkang kaki aja di rumah, saya dapatkan komisi. Enggak. Tetapi saya tetap harus sharing, saya tetap menawarkan ke orang, tetapi kita sangat soft. Kita tidak nge-push orang karena nggak ada target. Nah, ini katanya Paul Zentpilzer, dengan direct selling, headache atau sakit kepala dari orang-orang yang mempunyai bisnis tradisional itu akan tergantikan atau akan hilang. Kenapa? Karena kita nggak perlu membayar karyawan, kita nggak perlu membayar sewa gedung, kita nggak perlu bayar sewa listrik, air, pajak untuk karyawan kita, karena ini kita bisa kerjakan dari rumah. Jadi ini home based business. Nah juga namanya MLM itu jelek, biasanya karena yang jeleknya adalah pelaku bisnisnya ya, teman-teman, bukan company-nya. Kebanyakan itu adalah dari pelaku bisnisnya. Nah, kenapa sih kadang-kadang ditanyakan, kenapa sih kamu memilih atau Usana memilih jalur network marketing atau jalur direct selling? Salah satunya adalah di sini, teman-teman. Kalau Usana dijual melalui apotik, harganya enggak, sales and sales itu harganya bukan 780.000. Kalau kita bandingkan dengan 3 perusahaan lainnya di US yang dijual di apotik, mereka dengan sama standarnya, kualitasnya 5 bintang gold standar, mereka harganya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Sedangkan kita bisa mendapatkan sales and sales ini dengan harga dan kualitas yang sama dengan mereka dengan harga 780. Kenapa lebih murah? Karena teman-teman bisa lihat dari company atau factory itu ke kita, distributornya, dan ke consumer. Cuman ada 3. Company, kita sebagai distributor, dan consumer. Tapi kalau teman-teman lihat, yang melalui atau yang dijual di
apotik atau yang dijual di supermarket, itu harganya jauh lebih mahal karena sudah melalui distributor, sudah melalui wholesaler, sudah melalui retailer, yang mana masing-masing sudah klik di tiket, ambil benefitnya, ambil profitnya, ya. Dan jatuhnya ke konsumer itu sudah semakin mahal. Ya, jadi kenapa kita memakai jalur network marketing? Karena ini, kita bisa memotong kos-kos di tengahnya dari perusahaan ke kita ke konsumen. Ya. Nah, juga teman-teman, kita dibayar dengan apa yang kita sharing tadi. Nah, contohnya teman-teman pernah tahu ya kalau misalnya teman-teman pergi ke restoran atau barusan nonton film bagus, terus teman-teman share dengan yang lainnya, di restoran A itu enak banget gado-gadonya. Coba deh, kamu suatu saat mampir ke sana. Kalau teman saya mampir, apakah pemilik restoran A tersebut memberikan saya komisi? Jawabannya tidak. Saya tidak dibayar meskipun saya sudah melakukan network marketing, sudah menawarkan atau sudah memberikan testimoni yang bagus karena makanan tersebut enak. Sama juga dengan film. Udah nonton nggak film yang terbaru? Ya, saya biasanya kalau di chat ibu-ibu itu saya biasanya lihat, bawa anak-anaknya ya nonton film ini bagus banget. Aladdin kemarin bagus banget. Jangan lupa ya mainnya sampai tanggal sekian. Orang tersebut atau ibu tersebut tidak dibayar oleh bioskop tersebut atau sinema tersebut untuk sharing betapa bagusnya film Aladdin. Nah, itu dia sudah melakukan network marketing. Dia sudah melakukan sebenarnya MLM secara tidak langsung. Di Usana, kalau kita sharing tentang apa yang kita pakai, kita konsumsi, dan kita merasakan benefitnya ketika kita sharing, teman-teman yang membeli dari kita akan dibayar oleh Usana. Jadi itu perbedaannya. Ya. Nah, sekarang semua kalau kita lihat, semua bisnis adanya di mobile. Semua bisnis adanya di laptop. Jadi, kalau kita tidak memulai dengan yang namanya home-based business, dengan salah satunya adalah MLM, sekarang yang paling bagus, yang paling banyak diminati oleh orang, direct selling, ini kita akan ketinggalan zaman ya. Jadi kita harus mempunyai exit strategi yang lain selain apa yang kita bayarkan. Nah, juga sama aja seperti Grab, Uber ya. Jadi mereka bisnisnya, income-nya dari mana? Dari handphone ya. Ketika kita mau pesan Gojek, Gosen dan sebagainya, kita tinggal ke bisnisnya sekarang semakin mudah karena semuanya ada di dalam handphone kita. Nah, jadi ini adalah mungkin tips saya berbagi kalau kita mau untuk join ke company yang tepat atau perusahaan yang tepat, kita harus lihat 5 key ingredients-nya ini. Yaitu 1, unique dan consumable. Produknya bisa kita konsumsi dan harus unik. Salah satunya adalah di Usana. Kita uniknya kenapa? Kita uniknya dites loh dari pihak ketiga di buku ini, dan kita dinyatakan nomor 1 di dunia dari hasil tes pihak ketiga. Kemudian, kita apakah bertumbuh di dunia? Nah, teman-teman tadi bisa lihat nanti di New York Stock Exchange, di Nasdaq untuk ekonomi, kita adalah salah satu perusahaan yang sangat berkembang sangat pesat saat ini. Trennya di dunia apa? Kalau teman-teman lihat di TV, 3 tren yang paling selalu nggak ada matinya adalah teknologi. Setiap 6 bulan keluar handphone baru, keluar laptop model baru, dan itu selalu di-share, di-advertise di TV. Yang kedua, tren yang paling ngetren saat ini apa? Orang sakit. Jadi obat-obatan paling banyak. Iklannya di TV itu paling banyak obat-obatan, karena orang makin hari makin sakit, bukan makin hari makin sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, yang paling bagus adalah apa trennya? Kecantikan. Orang selalu pengen awet muda, orang selalu pengen mengurangin keriput, orang selalu pengen tampak lebih putih, orang yang keriting pengen lurus, yang lurus pengen keriting, ya. Orang yang fashion ya, jadi semua yang berhubungan dengan kecantikan, itu yang sampai hari ini belum ada matinya. Itu adalah 3 bisnis, kalau teman-teman ingin join di bisnis
yang nggak ada matinya adalah bisnis tersebut, ya, yang selalu lihat. Nah, Usana ini masuk ke dalam yang kedua tadi, yaitu tren di dalam bisnis kesehatan, ya. Nah, credential dan credibility of company. Jadi kita juga harus lihat dong, harus cek. Jangan masuk company sebarang company. Paling bagus ceknya di Nasdaq atau New York Stock Exchange. Itu sudah diakui dunia, perusahaan sudah diakui internasional, bebas utang, dan juga pastinya perusahaannya kuat. Nah, saya selalu sharing kepada teman-teman di dalam tim saya untuk lebih jeli memilih suatu perusahaan. Jangan kita masuk ke perusahaan, kemudian 2-3 tahun yang lagi, kita sudah mencurahkan waktu, tenaga, sharing, uang, ya. Ternyata 2-3 tahun kemudian, perusahaannya entah berantah kemana. Itu banyak sekali dialami di Indonesia. Selama saya di Indonesia, melihat bisnis, saya banyak sekali ditawarkan oleh bisnis A, B, C, D, E, F. Mungkin dari 10 perusahaan yang ditawarkan ke saya, yang masih bertahan dan saya dengar namanya itu hanya 4 perusahaan. 6 yang lain sudah nggak tahu kemana. Karena biasanya adalah money game. Ya, jadi bisnis yang tidak ada produknya biasanya. Ataupun ada produknya, tetapi 2-3 tahun kemudian produknya orang udah pakai setahun nggak ada perubahan. Gimana caranya orang mau beli lagi? Jangankan setahun, 3 bulan nggak ada perubahannya, orang udah malas untuk beli. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak jeli melihat sebuah perusahaan. Sebelum kita cemplungkan uang kita, tenaga, waktu, pikiran, sharing, kita harus melihat dulu company ini benar apa enggak. Jadi teman-teman silahkan untuk cek di sana lebih lanjut. Nah, kemudian apakah ada kesempatan untuk leverage? Leverage itu adalah kita bekerja sama dengan tim. Kalau kita bekerja sendiri, itu sangat susah. Nah, ini kita bekerja dengan tim. Di Usana pun seperti itu. Dan juga timingnya. Timingnya ini pas apa enggak? Ya, karena biasanya kalau kita timingnya enggak pas, nah, kita misalnya hari ini, kalau saya berbicara dengan Usana, kita sampai timing kita nih, sampai produk kita di Usana, sekarang back order semuanya. Berarti timingnya sangat pas. Barangnya dikejar-kejar orang, barangnya berkualitas, bukan ecek-ecek, semua ada studi klinisnya, semua semua dites di pihak ketiga, yang kita berikan pun bukan hanya omong kosong, tetapi ada dasarnya, dan timingnya sangat tepat. Orang-orang saat ini ingin sekali untuk mempertahankan kekebalan tubuh mereka. Karena sudah ada obatnya tapi belum keluar saat ini. Jadi orang-orang berlomba-lomba untuk mencari vitamin. Nah, kita disinilah, Usana disinilah yang berperan sangat penting, salah satunya karena memang sel esensial sekarang sudah back in, jadi sudah ada, kita sudah dapat kiriman dari US, cuman Proprapanol di Sanimals itu kita masih menunggu sampai tanggal 9 besok. Ya, jadi timingnya harus tepat. Nah, sekarang inilah yang kita hadapi ya, banyak orang-orang yang sudah mulai aware dengan kesehatan, sudah increasing, terus kemudian orang-orang yang sudah tua ya, namanya baby boomers, ini sekarang sudah banyak sekali membutuhkan vitamin, membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, kemudian mahalnya sekarang biaya rumah sakit, biaya asuransi, biaya dokter itu sudah mulai meningkat dan mahal. Kemudian orang-orang juga sudah mulai terjun ke bagian fitness dan health focus, dan juga orang-orang yang tingkat obesitasnya itu semakin hari semakin tinggi, bukan semakin hari semakin rendah. Kenapa? Karena makanan yang kita makan sudah banyak mengandung gluten, pengawet, dan sebagainya. Ya. Nah, ini Usana masuk ke dalam majalah MLM di US 16 tahun berturut-turut ya. Nah, kalau kita lihat di Usana, low startup-nya adalah low startup cost-nya itu sangat kecil ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat di Usana ini, dan teman-teman mungkin nanti dapat kesempatan untuk melihat para diamond director, mereka berpenghasilan sangat tinggi dengan low startup yang sangat kecil. Kalau kita bandingkan untuk orang yang ingin mungkin membeli suatu franchise fast food, itu paling kurang 500 juta ke atas. Ya.
di Yusana, dan nanti kalau mereka sudah membeli bisnis tersebut, pengembaliannya pun nanti pun akan sekitar 3-5 tahun. Nah, di Yusana, kalau Anda join di Yusana hanya dengan Rp110.000, Anda sudah bisa memulai bisnis Yusana Anda. Kalau Anda ingin memulai bisnis Yusana dengan ada bisnisnya, Anda bisa membeli bisnisnya, 1 bisnis center sekitar 5 jutaan, 3 bisnis center sekitar 10 jutaan. Tetapi kalau teman-teman misalnya saya belum ada modal, saya cuma punya 110 pun, teman-teman sudah bisa memulai bisnisnya. Oke? Kemudian high income potential, ini sangat penting karena di Yusana mungkin dengan low startup, mungkin hanya dengan 110.000 teman-teman bisa untuk menghasilkan potensi income yang sangat tinggi. Kemudian di sini kita mempunyai sistem, jadi saya selalu sharing untuk follow the system. Ikuti sistemnya. Dan juga ada pajaknya, tax advantage, dan juga kita bekerjanya dengan tim. Kita tidak punya bos, tidak punya karyawan, tetapi kita punya tim. Ya. Jadi ini what best. Jadi kita semua apa sih yang paling bagus? Kita semua join dengan tim. Kita punya lokal training. Kita sekarang semua bekerja dari rumah. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengundang orang lain untuk memperkenalkan Yusana, meskipun teman-teman belum join, silakan undang temannya besok jam 1 siang untuk mengikuti lokal training. Ada juga national event-nya kita. Kemarin kita baru mengadakan national event-nya kita. National event-nya kita ini diadakan juga lewat Zoom karena ulang tahun Yusana kemarin kita tidak bisa mengadakan atau kumpul-kumpul, jadi national event-nya kita ini kemarin juga lewat Zoom dan ada rekamannya, silakan nanti teman-teman lihat. Kemudian international event-nya kita juga kita adakan di luar negeri. Ada personal coach-nya kita juga, dan juga proven system yang sudah kita jalankan. Ya. Nah, on the job training dan team wide support, jadi timnya kita ini ada di luar daerah, ada di Jakarta, ada juga di luar negeri. Dan juga kita juga bisa mengimprove kesehatannya kita dengan Yusana ya. Selain kita berbisnis, yang paling penting adalah kita harus mengkonsumsi produknya agar kalau kita sharing ke orang itu tidak bohongan. Itu karena kita sudah memang merasakan produknya. Juga kita akan create atau kita akan membangun passive income. Dan tentunya dengan passive income, kita bisa mendapatkan freedom atau kebebasan. Ya. Jadi bagaimana cara kita bergabung? Nanti teman-teman kembali kepada orang yang mengundang. Kalau ingin bergabung, pertama adalah dengan membayar Rp110.000, tetapi kita ada promo nih teman-teman, dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 Juni, ketika kita membeli 1 barang saja, kita akan bebas membership. Jadi kita tidak perlu membayar membernya kita Rp110.000 kalau kita membeli 1 barang saja. Nah, kalau teman-teman ingin lebih serius lagi di bisnis, saya sarankan untuk membeli 1 atau 3 bisnis center. Kemudian kita akan memulai lebih cepat di situ. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita share tentang Yusana. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, baru hari ini melihat Yusana, jangan takut, karena teman-teman bisa menggunakan Zoom ini untuk menggunakan kita, trainernya, untuk memperkenalkan Yusana. Seperti hari ini teman-teman masuk. Jadi, teman-teman tidak perlu menjadi expert seperti saya dan mentor-mentor lainnya dulu, tetapi teman-teman bisa menggunakan kita, menggunakan Zoom, ajak mereka, share link-nya untuk besok bergabung di jam 1 seperti ini, agar mereka bisa melihat ya. Nah, terus siapa yang kita tahu? Nah, siapa saja yang hari ini membutuhkan suplemennya, mungkin mereka membutuhkan vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mungkin mereka membutuhkan penghasilan tambahan, mereka bisa join ke bisnisnya, mereka bisa lihat. Dan juga yang keempat adalah be teachable, mau untuk diajar, mau mengosongkan air dalam gelas, mau untuk open-minded, untuk menyerap ilmu yang baru. Jadi itu yang kita perlukan untuk membangun bisnis kita di sana. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika Anda mengambil
langkah untuk join di tim kita. Satu, tentunya dengan produknya kita bisa meningkatkan kesehatan kita. Oke. Yang kedua adalah kita bisa untuk menciptakan passive income dengan cara kita sendiri belajar dan juga kita menduplikasikan diri kita dengan tim kita yang dibantu oleh tim dan mentor. Yang ketiga adalah untuk kita yang masih bekerja dari jam 8 sampai jam 5, kalau kita mengerjakan ini secara serius dalam waktu 6 sampai 24 bulan ke depan, teman-teman bisa memilih untuk masih bekerjakah dengan bos Anda hari ini, atau karena penghasilan part-time Anda sudah melebihi part-time penghasilan Anda secara full-time, teman-teman bisa memilih. Saya masih ingin bekerja di perusahaan ini, atau saya ingin keluar dan full-time di bisnis Yusana. Ya. Jadi itu adalah hal-hal yang teman-teman bisa dapatkan, dan di akhir sesi ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, di mana teman-teman melihat diri Anda dengan Yusana? Apakah teman-teman mau untuk get started, atau teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut untuk memulai bisnis ini? Nah, ketika teman-teman memilih satu di antaranya, it's fine. Nanti teman-teman kembali lagi kepada orang yang mengundang. Kalau teman-teman nanti ready untuk get started, kita akan membuka kelasnya yang lebih dalam lagi, bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Untuk teman-teman yang masih membutuhkan informasi, silahkan untuk mengkontak timnya atau upline-nya atau orang-orang yang teman-teman yang mengundang teman-teman hari ini, dan bisa minta informasi lebih lanjut kepada mereka. Oke. Nah, besok akan ada, setiap hari akan ada healthy talk dan bisnis seperti hari ini. Silahkan untuk undang orang lain untuk melihat dulu sebenarnya apa sih Yusana. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya boleh diketik di chat atau bisa angkat tangannya, saya akan unmute dan bisa unmute diri sendiri ya. Oke, ini ada pertanyaan. Bu, kalau mau prospek orang di LinkedIn, kita pilih-pilih lihat profil orangnya atau enggak ya? Atau follow up aja semua koneksi di LinkedIn? Nah, sekarang kalau saya bertanya kan, pertanyaan saya adalah, apakah semua orang mau sehat? Apakah saya mau sehat? Jawabannya saya iya. Apakah kamu mau sehat? Iya. Rata-rata semua jawaban orang mau sehat. Jadi kalau saya biasanya, kalau saya dulu memang di LinkedIn, tapi karena sekarang saya mulai waktu saya lebih banyak ke tim, jadi saya kadang-kadang di LinkedIn, di Instagram, saya tawarin aja orang. Jadi apa sih salahnya tawarin, nothing tulus. Kalau mereka bilang nggak mau, ya it's okay. Kalau mereka bilang mau, ya syukur gitu ya. Jadi saya biasanya ke semua orang saya sharing. Jadi terutama untuk orang-orang saat ini adalah saat yang paling tepat. Siapa sih yang nggak mau vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita? Semua orang perlu, semua orang pengen. Jadi ini adalah saat yang paling tepat. Jadi saya nggak pernah lihat-lihat atau pilih profil. Ya. Kemudian, nah ini, Bu, apa jawaban terbaik jika ada teman yang bilang, aku beli pakai member kamu aja deh, gitu ya. Memang banyak kan teman-teman, termasuk teman saya, masih banyak yang seperti itu, mereka nggak mau jadi member karena mereka masih takut dengan yang namanya MLM. Nah, saya biasanya bilang sama dia, sampai tanggal 30, kalau kamu misalnya mau jadi member, tetapi tidak mau membayar uang member, saat ini ada kesempatan nih sampai tanggal 30. Kalau kamu beli dari harga member pun dengan saya, kamu akan free membership. Jadi ini kesempatan yang tepat kamu bergabung. Nah, kenapa saya suruh kamu bergabung? Saya nggak akan suruh kamu untuk jualan atau untuk saya nggak akan minta kamu untuk jualan atau untuk ngoyo-ngoyo dan bisnis ini kalau kamu cuma pakai produknya. Cuman benefitnya adalah kalau kamu mau menjadi member, kamu bisa punya
login sendiri. Setiap saat kamu mau beli, kamu bisa langsung aja beli, nggak perlu ke saya. Nanti Yusana, kamu tinggal bayar ke Yusana, Yusana Kim bayarnya ke rumah kamu. Lebih praktis. Nah, itu biasanya yang saya bilang ke teman-teman saya yang menjadi member. Biasanya ada juga yang bilang, saya nggak masalah sih dengan 110.000-nya, cuman saya nggak mau ribet. Saya maunya lewat kamu aja. Nah, bisa kalau kita mau, terserah. Tetapi kalau saya biasanya bilang kan, kalau teman saya udah sering beli, saya biasanya bilang bahwa kalau kamu beli dalam jumlah banyak begini, dan kamu mau menggunakan kartu kreditmu, ya langsung aja sih ke kantor, karena saya nggak mau juga pegang kartu kredit kamu. Nggak aman nantinya, kalau handphone saya hilang gimana. Jadi langsung aja kamu jadi member, nanti kamu langsung bisa kirimkan kartu kreditnya ke office. Jadi memang saya sih biasanya bertanya dulu ke orangnya. Dia alergi dengan MLM ataukah bagaimana, dan biasanya saya jelaskan, Yusana ini nggak sama yang MLM di Indonesia lainnya. Kita nggak nge-push orang untuk beli barang. Terserah kamu kapan mau beli barang, kamu sisa telepon, email, atau gunakan The Hub kamu. Jadi seperti itu, Mbak Prilly. Ya. Oke, jadi teman-teman, saya kalau tidak ada pertanyaan lain, saya akan mengakhiri. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang mau sama-sama, terima kasih sama-sama Mbak Prilly. Untuk teman-teman yang mau untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana cara kita membuat income-nya, membuat uangnya, saya akan membuka kelas, tetapi nanti saya akan memberikan pengumuman. Saat ini kebetulan hari ini saya agak penuh dengan jadwal saya. Jadi saya mungkin besok saya akan membuka kelas hanya khusus untuk melihat cara hitung-hitungannya. Oke, untuk teman-teman yang ready untuk get started. Ya, jadi undang teman-temannya. Saya akan memberikan pengumuman ke dalam grup WhatsApp kita dan kontak orang yang hari ini mengundang Anda untuk melihat untuk melihat hitung-hitungannya besok. Ya. Jadi jangan lupa kalau interesting atau tertarik untuk produknya juga, kita akan mengarrange untuk khusus untuk produknya saja. Jadi khusus untuk kelas produknya ya. Jadi nanti kita akan memberikan memberikan jadwal kelas-kelasnya malam hari ini. Silahkan nanti di blast. Kalian semua boleh belajar dulu untuk produk, bisnis, kalau ingin melihat lebih lanjut ya. Baik. Terima kasih teman-teman waktunya hari ini, dan terima kasih pertanyaannya. Saya sangat menghargai kehadiran teman-teman, waktu, tenaga yang hari ini kita share dalam waktu 2 jam ini. Kita akan kembali lagi besok, dan jangan lupa untuk meminta jadwalnya pada orang yang mengundang Anda hari ini. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama saya memberikan presentasi ini. Selamat sore dan sampai jumpa besok. Bye.